Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Laso Edward. Ya, selamat pagi Laso Kenny. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Sehat ya, puji Tuhan. Adik-adik gimana kabarnya? Sehat. Oh, sehat, bagus. Ya kita harap semua adik-adik dan keluarga serta Lause juga keluarga semuanya sama-sama sehat semua ya. Walaupun kondisinya masih terus seperti ini. Ya Lause ya. Sip. Ya adik-adik, sekarang kita dengan semangat. Semuanya kelihatannya sudah mandi. Sudah pakai baju yang rapi, sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita naikkan pujian. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita naikkan pujian sekali lagi lebih cepat ya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan adik-adik, pagi hari, siang hari, sore dan malam. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Minta tolong langsung Edward untuk pimpin di dalam doa pembukaan. Ya. Tuhan Bapa kami ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah pada hari ini. Kami bisa bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin kebaktian kami pada hari ini, kita dapat berjalan dengan baik dan biarlah kami juga mendapatkan berkat ya Tuhan dari firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah kami, berikan kami konsentrasi, berikan kami hati supaya kami bisa datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh hormat. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, Lasso Edward. Ya. Masih terus semangat ya? Semangat, harus. Jadi kalau kita adik-adik, kalau kita lihat semua sudah semangat, kita harus naikkan pujian. Pujian berikutnya apa Lause? Betapa aku bersyukur. Betapa aku bersyukur. Yuk adik-adik kita naikkan pujian. Betapa aku bersyukur. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, pemelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Kata syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Oh, sembah, ku sembah
sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Naikkan pujian satu kali lagi. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, pemelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, bersyukur kepadamu. Puji agung nama-Mu. Oh, sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Oke, Lause. Ini kan kita udah di bulan Agustus, Lause. Agustus ya. Bulan 8. Nah, kira-kira kalau bulan Agustus itu ada yang spesial gak sih? Biasanya kalau bulan Agustus, adik-adik tahu nggak bulan Agustus itu bulan apa? Seringkali jadi bulan, betul, bulan kemerdekaan negara kita Indonesia, Lause. Oh iya. Selain negara kita juga ada banyak negara yang merdeka di bulan Agustus juga loh, Lause. Juga, betul. Kayak Malaysia juga. Betul. Iya. Tepatnya di Singapura, 17 Agustus kalau iya, Indonesia ya. Iya. Nah, dalam memperingati Hari Kemerdekaan negara kita nih, adik-adik pernah nggak kalian berdoa buat bangsa dan negara kita? Lause pernah nggak? Pernah, Lause. Kalau Lause pernah? Pernah juga, Lause. Tapi jarang atau sering? Ya. Setahun sekali ya di bulan Agustus. Nah, adik-adik penting ya? Penting gak sih, Sah? Doain negara kita? Menurutku sangat penting ya. Sangat penting, karena kita tinggal di negara kita juga harus terus mendoakan negara kita supaya lebih maju, lebih sehat kalau kondisi seperti ini, supaya kembali semakin sejahtera dan bahagia warga negaranya. Betul ya, karena doa kita pasti didengar oleh Tuhan gitu. Ya, betul. Entah jawabannya ya, tunggu atau tidak gitu ya. Betul. Tapi pasti Tuhan pasti mendengar doa kita. Betul. Oke, yuk kita pujian sama-sama. Adik-adik, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh
Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan hatiku rindu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemurahan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Adik-adik, Mas Edward, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari semuanya bangkit berdiri, kita mengucapkannya secara bersama-sama dan penuh hormat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau melakukan persembahan. Setiap adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahannya untuk dikumpulkan bersama-sama di satu tempat, satu kantong, satu dompet, untuk bisa dikumpulkan di gereja pada saat kita semua sudah kembali bersama-sama. Tapi ada opsi kedua, bisa juga lewat QR yang diberikan di screen berikut, untuk diberikan menggunakan QR code ya Lause. Nah, untuk persembahan di sekolah minggu harus menggunakan digit terakhir disertakan dengan angka 1. Misalkan gimana Lause? Contoh kita mau persembahan 50.000. 50.000. Jadi 50.000 1 rupiah. Yuk kita mari bersama-sama menyanyikan lagu persembahan kami. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas hari yang boleh Engkau berikan, atas kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan kami orang tua, memberikan kami tempat tinggal, kesehatan yang begitu baik. Kami bersyukur Tuhan yang boleh
eh, lewat persembahan yang kami berikan ini memang merupakan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami, tapi kami benar-benar merupakan tanda bahwa kami juga menyerahkan seluruh hidup dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan kebaktian kami, Tuhan yang boleh berikan kekuatan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke. Mas Edward, ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. My feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I have lost my way, still know that right beside me. nothing will I fear as long as you are near. Just near me To the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Selamat pagi adik-adik semua. Semuanya bisa mendengar Lause, semuanya bisa kelihatan di screen. Kalau ada yang belum kelihatan bisa kasih tahu Lause ya. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan pada hari ini, Lause mau ajak kita semua ambil sikap yang baik. Lause mau ajak kita semua berdoa. Ayo ambil sikap yang baik, semuanya adik-adik. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di pada pagi hari ini, kami merasakan sebuah berkat Tuhan, di mana kami boleh bangun pada pagi hari ini, boleh memuji Tuhan, dan sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh berkati setiap daripada hati kami ya Tuhan. Urapi kami. Tuhan juga berkati Lause yang akan menceritakan. Waktu selanjutnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua. Nah, adik-adik bisa lihat di layar. Ini Lause ada tulis, what's my name? Nah, Lause mau nanya nih. Adik-adik semua tahu nggak sih arti daripada nama kalian? Nah, di sini karena ada banyak banget ya. Lause mau, wah ini ada yang raise hand. Nggak tahu arti namaku. Oke, Lause mau pilih satu orang ya di sini. Coba, Adrian, boleh di-unmute mic-nya. Coba kamu kasih tahu Lause dong, arti nama kamu apa nih? Apa? Kamu raise hand, Adrian ya. Kamu tahu arti nama kamu apa, Adrian?
I think it's dragon. Wow, dragon. Oke. Oke, thank you Adrian. Valen, kamu sudah melambai-lambai. Arti nama kamu apa, Valen? Arti nama Valencia itu artinya kasih. Kasih. Wah, bagus banget ya. Oke. Kemudian sekarang Lause mau nanya nih. Jadi kalian ada sebagian mungkin yang nggak tahu arti nama kalian. Ada yang tahu arti nama kalian. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kalau nama itu menandakan siapa kalian sebenarnya? Ya, jadi pada saat misalnya Lause sebut Valen, nah saat Lause sebut nama Valen, Lause itu kebayangnya sosok Valen nih. Valen tuh seperti ini loh, Valen seperti ini loh, orangnya yang ini loh. Nah, Lause yakin kalian semua ini mencintai nama kalian ya, karena nama kalian Lause yakin diberikan oleh papa mama, bukan sembarangan kasih nama, tapi betul-betul dipikirkan nama apa yang cocok untuk kalian semua. Nah, poin ketiga nih, Lause mau nanya, kalau misalnya adik-adik punya satu kesempatan untuk boleh mengganti nama kalian, kira-kira kalian mau ganti nggak? Dan kalau kalian mau ganti, namanya apa? Coba Lause mau tanya sama Ivanka. Iya. Kalau misalnya Ivanka dikasih kesempatan nih, boleh ganti nama, kira-kira Ivanka mau ganti nama nggak? Terus kalau mau ganti, namanya apa kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti Ivanka sudah suka dan cinta dengan nama Ivanka yang sekarang ya? Oke, thank you Ivanka. Edward, my friend. Kira-kira kamu mau ganti nama kamu nggak kalau ada kesempatan? Kamu mau ganti nama kamu jadi apa? Nggak jadi mau ganti nama. Oke, berarti Lause asumsikan di sini semua mencintai dan menyukai nama kalian yang sudah diberikan sama papa mama ya. Oke, adik-adik. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada seperti tangga, seperti gunung. Ini menggambarkan bagaimana kita itu mencapai sesuatu dalam hidup kita. Nah, Lause yakin kalian itu sudah mencapai banyak hal dalam hidup kalian. Mungkin misalnya sekolah berprestasi dengan baik, bahkan kalian membantu papa mama pada saat misalnya nggak ada pembantu pun itu juga sebuah pencapaian. Nah, Lause pengen kita semua bertanya nih kepada diri kita masing-masing, ada nggak sih pencapaian yang sudah kita dapatkan sampai saat ini yang membanggakan nama kalian? Sesuatu pencapaian yang bikin kalian tuh bangga sebut, oh ya, saya nih nikah, saya nih Valen, gitu, saya nih Ivanka, dengan kalian bangga, wah, saya mencapai sesuatu dengan nama saya ini. Nah, kemudian ada nggak pencapaian yang kalian dapatkan dengan nama kalian yang bikin orang tuh jadi ingat kalian? Oh ya si Ivanka nih yang ini. Valen nih yang nilainya bagus. Sesuatu yang membuat nama kalian tuh menjadi diingat seseorang. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang nama Tuhan. Ya, khususnya itu kita hanya akan belajar tentang perintah Tuhan yang ketiga itu apa sih? Nah, Lause pengen adik-adik lihat bahwa siapa yang siapin Alkitabnya? Lause pengen tahu siapa yang sudah menyiapkan Alkitab di dekat kalian. Kalau yang sudah menyiapkan, Lause mau ajak kalian itu baca satu bagian sedikit aja. Lause akan bantu bacakan itu di Mazmur 8. Ya, di Mazmur 8 ini bisa dilihat bahwa Daud menyatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jadi kita melihat bahwa nama Tuhan itu bukan hanya sekedar huruf, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi sesuatu yang begitu besar, adik-adik ya. Jadi pada saat kita melihat ciptaan Allah, karya-karya semua yang sudah Allah perbuat dalam hidup ini, itu menunjukkan betapa megahnya nama Allah itu sendiri, adik-adik ya. Nah, nih kita akan membahas khususnya adalah ke-10 perintah Allah yang ketiga, adik-adik ya.
Nah, di sini Lause tuliskan dalam bahasa Inggris itu di Exodus 20 ayat 7, tapi kalau bahasa Indonesia itu adalah di Kitab Keluaran, adik-adik. Di Kitab Keluaran 20 ayat yang ke-7. Lause akan bantu bacakan untuk kita semua. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Lause bacakan sekali lagi ya. Kitab Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, adik-adik. Nah, jadi kita bisa lihat ya, perintah ketiga itu mengajarkan kita untuk apa? Kita harus bisa hidup sehingga nama Allah itu bisa dihormati, ya. Allah itu bisa dimuliakan. Tuhan tidak mau kita menggunakan namanya itu dengan sembarangan, adik-adik ya. Allah itu menyatakan namanya kepada orang Israel, meskipun orang-orang Israel ini tidak bisa melihat Allah itu seperti apa, tapi orang-orang Israel ini bisa melihat begitu besar kuasanya Tuhan, menyelamatkan mereka, memelihara mereka, sungguh nyata. Nah, Allah tidak ingin nama Allah itu dilecehkan dengan cara apapun. Allah tidak mau namanya itu digunakan dengan cara yang salah. Allah tidak mau. Nah, adik-adik, bagaimana sikap kita terhadap nama Tuhan? Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Semua yang Allah perbuat dalam hidup kita, bagaimana sikap kita, adik-adik? Nah, jadi Lause pengen kita tahu bahwa kita harus menghormati nama Tuhan kita. Ya. Bukannya sekedar menghormati saja. Karena kita harus tahu juga nama Allah itu sangatlah kudus, adik-adik semua. Jadi kita harus betul-betul memperlakukan nama Allah Bapa kita dengan benar. Karena kenapa? Pada saat kita menggunakan nama Allah dengan benar, artinya apa, adik-adik? Kita menunjukkan bahwa kita mempunyai hati yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Kita betul-betul mempunyai hati yang mau menghormati Tuhan, adik-adik. Nah, jadi intinya apa? Kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan dengan sembarang, dan kita harus menghormati betul nama Tuhan. Nah, adik-adik, ini kalian bisa lihat di screen Lause yang sudah di-share, ada sebuah coretan-coretan. Lause mau tanya sama Justin. Hai Justin, Lause mau nanya ke kamu nih, kamu tahu nggak yang di screen Lause ini apa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Nah, adik-adik, yang di layar Lause ini adalah sebuah tulisan dari bahasa Ibrani, yang adalah artinya itu Yahweh. Ya, salah satu panggilan, salah satu nama Allah. Nah, adik-adik, pada saat kita mendengar nama Allah, apa sih yang terlintas di pikiran adik-adik semua? Saat kalian mendengar nama Allah, saat kalian mendengar nama Tuhan, apa yang muncul di pikiran kalian semua? Lause mau nanya. Lause mau nanya sama siapa nih? Lause mau nanya sama Audrey. Hai Audrey. Lause mau nanya dong, pada saat kamu dengar nama Allah, apa sih yang terlintas di pikiran kamu? Saya belum tahu. Ayo, apa Audrey? Saat kamu dengar nama Allah, apa nih yang terlintas di pikiran kamu, Audrey? Bersyukur ke Tuhan. Kenapa? Bersyukur. Bersyukur. Oke, bagus jawabannya. Nah, Lause mau nanya lagi. Lause mau tanya sama Felicia. Hai Felicia. Nah, Lause mau tanya dong Felicia, kalau pada saat dengar Allah, Tuhan, apa yang terlintas di benak kamu, Felicia? Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, thank you Felicia. Jawabannya itu betul sekali adik-adik ya. Pada saat kita dengar nama Allah itu begitu banyak yang muncul di benak. Kayak Lause sendiri itu pada saat dengar nama Allah, kita dengar bahwa Allah itu betul-betul murah hati. Allah yang penyayang. Allah yang pemaaf. Allah yang penuh kasih. Allah yang kudus.
Allah yang setia, bahkan Allah yang juga tidak suka akan dosa. Allah yang akan menghukum dosa. Jadi pada saat kita mendengar kata Allah, begitu banyak ya, setiap orang itu berbeda-beda yang muncul di pikirannya. Tetapi satu hal yang pasti adalah, nama Allah itu sendiri menunjukkan bahwa Allah itu adalah kasih. Dan Allah itu penuh dengan rahmat ya. Kenapa Lause bisa ngomong ini semua? Allah mengirim anaknya, Yesus, untuk menebus dosa kita manusia. Adik-adik semua ya. Nah, Lause mau ajak kita buka satu bagian di Alkitab. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya itu adalah Kitab Keluaran. Kitab Keluaran 34 ayat 5 sampai 7. Nah, Lause akan bantu bacakan yang bahasa Indonesianya untuk kita semua adik-adik ya. Sebentar. Nah, oke, Lause akan bantu bacakan untuk kita semua Kitab Keluaran 34 ayat 5 sampai 7. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, adik-adik, kita bisa lihat ya bahwa pada saat Allah menyatakan namanya kepada Musa, Allah itu menyatakan bahwa dia itu penuh belas kasih, dia itu pemurah, Allah yang panjang sabar, adik-adik ya. Jadi pada saat Allah menyatakan namanya, Allah menunjukkan bahwa dia itu ada Allah yang kekal, adik-adik semua. Allah yang abadi. Allah yang memegang janjinya. Kemudian Allah selalu beserta dengan kita. Allah itu selalu menyertai kita. Allah setia kepada kita. Allah mengampuni kita. Allah itu kudus dan Allah itu adil. Ingat adik-adik, Allah itu adil. Nah, jadi Allah itu tidak dibatasi hanya dengan satu kata Allah. Enggak. Contohnya misalnya di negara lain banyak yang melafalkan Allah itu dengan kata-kata yang berbeda. Nah, kalau misalnya Lause tanya ke kalian semua, kira-kira kalian punya nama lain nggak untuk Allah? Lause mau nanya nih, ke siapa ya? Lause mau nanya ke Cherish. Lause mau nanya dong, kira-kira kamu ada punya panggilan tersendiri nggak sih untuk Allah kita? Ada nggak? Ayah di surga. Oke, Allah di sorga. Oke, thank you, Cherish. Nah, Lause mau nanya, siapa lagi nih? Siapa ya? Jillian. Hai. Lause mau nanya dong, kamu ada punya panggilan tersendiri nggak untuk Allah? Enggak. Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, adik-adik, Lause ini bukan mengatakan salah atau benar, tetapi kita semua itu punya cara kita sendiri untuk merasa dekat dengan Allah. Bisa aja tadi ada bilang Allah Allah yang di sorga. Kita bisa bilang aja Allah Bapa, kita bisa bilang Allah penebus, Allah juru selamat dan Tuhan. Jadi intinya apa? Kita mau menghargai nama Tuhan. Pada saat kita menyebut nama itu semua, kita harus betul-betul menghormati Tuhan. Adik-adik semua ya di sini. Nah, seperti yang adik-adik lihat gambar yang di slide. Bagaimana sih cara kita menghormati Allah Bapa kita di surga? Nah, jadi perintah Allah yang ketiga itu mengajak kita semua untuk menggunakan nama Allah dengan hati-hati, dengan rasa hormat. Karena kenapa adik-adik? Nama Allah itu adalah nama yang sangat kudus. Seperti Allah sendiri adalah kudus. Nah, jadi kita harus juga menghormati firman Tuhan. Adik-adik ya. Jadi kita harus membaca Alkitab. Saat kita membaca Alkitab, kita mengerti apa sih yang Tuhan mau. Kebenaran firman-Nya itu seperti apa. Nah, jadi pada saat kita menghormati firman, Allah Bapa itu nyata di dalam firman kita, adik-adik. Jadi, poin yang kedua,
kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, adik-adik. Kita harus meminta pertolongan Tuhan. Nah, jadi pada saat kita mempelajari firman, kita juga butuh hikmat daripada Tuhan supaya kita mengerti apa sih sebenarnya Tuhan mau kita pelajari. Jadi kita harus minta pertolongan Tuhan. Ya, adik-adik. Dan yang tak terlupakan adalah kita harus menghidupi firman-Nya, adik-adik. Kita harus minta Tuhan supaya Tuhan itu mengukir firman-Nya di dalam hati kita, bukan hanya sekedar kita baca hari ini besok kita lupa, adik-adik ya. Kita mau Tuhan betul-betul hidup di dalam hati kita. Kita mau Tuhan mengukir firman Tuhan dalam hati kita, dan kita harus menjalankan firman Tuhan itu sendiri, adik-adik. Ya. Jadi Tuhan itu memerintahkan kita untuk menghormati semua yang Dia ciptakan di bumi ini. Allah memelihara seluruh umat-Nya, Allah memberikan semua yang dibutuhkan oleh umat-Nya, dan Allah juga membimbing semua umat-Nya itu sendiri. Jadi kita harus menghormati Allah karena Dia menyediakan keselamatan bagi seluruh umat-Nya melalui Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Ya. Jadi Allah melarang kita, adik-adik, untuk memperlakukan segala sesuatu tentang Dia atau karya-karyanya Dia dengan tidak hormat. Allah tidak mau itu. Allah tidak mau kita menyebut namanya tanpa penghargaan. Atau dengan cara yang negatif, dengan penuh kebencian, atau dengan kekerasan. Allah tidak suka itu semua, adik-adik. Nah, semua ajak adik-adik lagi, buka bagian ya kitab lagi. Nah, Leviticus itu adalah imamat, adik-adik. Nah, langsung bantu bacakan yang untuk bahasa Indonesia. Untuk yang bahasa Inggris, adik-adik bisa lihat langsung di screen. Nah, jadi ini diambil dari kitab imamat. Pasal yang ke-24, ayat 10-16. Langsung akan bacakan untuk adik-adik semua. Penghujat nama Tuhan dihukum lain-lain kejahatan. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada seorang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Nah, adik-adik ya, kalau Lause baca bagian ini tuh, yang Lause paham adalah Allah sangat serius, adik-adik. Allah sangat serius dalam melihat bagaimana kita menggunakan namanya. Dia melarang kita untuk menggunakan namanya dengan cara apapun yang tidak menghormati. Dan dia akan menghukum mereka yang menghina dia dan juga menolak untuk bertobat. Jadi Allah itu tidak senang, adik-adik, ketika kita menganggap berkat dan firman-Nya itu ada hal yang biasa-biasa aja gitu. Kita tidak menghormati Allah di saat kita tidak berterima kasih untuk hal yang Tuhan sudah berikan, untuk hal yang sudah Allah perbuat untuk kita. Ya, jadi jangan pernah kita menganggap itu hal yang biasa. Don't take it for granted. Gitu adik-adik ya. Nah, lanjut. Di perikop Roma. Ya, adik-adik, itu yang di layar bahasa Inggris, langsung akan bantu bacakan untuk yang bahasa Indonesia. Di kitab Roma, pasal yang ke-10, ayat 12 sampai ke-13. Langsung bacakan untuk kalian. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Nah, adik-adik, jadi Allah telah berjanji bahwa mereka yang menyerukan nama Tuhan itu pasti akan diselamatkan. Artinya mereka yang menanggapi Allah dalam iman ya adik-adik adalah kepunyaan Allah. Dan kita hanya boleh menyembah satu Allah saja. Nah adik-adik, kita sebagai orang Kristen, adik-adik, itu berarti kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat.
Artinya kita percaya bahwa Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita meresponi firman Tuhan? Bagaimana kita meresponi ini semua? Kita harus trust and obey. Kita harus percaya akan firman Tuhan dan kita harus menjalankan, menaati perintah Allah. Jadi kita harus hidup membawa kehormatan bagi nama Allah. Gitu. Nah, adik-adik seperti yang tadi Lause sudah tanya, bisa nggak sih kita menyenangkan Allah dengan kekuatan kita sendiri? Lause rasa kita tidak bisa ya. Mungkin kita bisa mencoba melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita sering juga melanggar perintah Tuhan dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita lakukan. Kita sering kali melanggar perintah Tuhan. Jadi hanya Allah saja yang dapat memberikan kita kekuatan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa meminta Allah Bapa untuk membantu kita bertumbuh, membantu kita untuk menghormati namanya, dan tentunya mengerti akan firman Tuhan. Adik-adik. Jadi kita harus menghormati namanya karena ini sangatlah serius. Ya, kalian bisa lihat tadi bahwa janji Allah untuk menghukum mereka yang gagal untuk menaatinya, adik-adik. Gitu ya. Nah, bisa dilihat ini adalah ayat hafalan kita untuk hari ini, adik-adik. Nah, Lause sudah langsung tayangkan dalam dua bahasa. Ada ini diambil dari Kitab Keluaran ayat 20, pasal 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sama berbunyi untuk bahasa Inggris, Exodus 20 verse 7, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuse his name. Nah, adik-adik, Lause ingin kita bukan hanya membaca ini, bukan hanya ingat pada hari ini saja, tapi betul-betul kita menghidupi firman Tuhan ini. Kita betul-betul percayakan firman Tuhan dan kita harus mematuhi firman-Nya. Nah, Lause punya seorang teman yang mau men-sharingkan sebuah cerita untuk adik-adik semua. Nah, sebentar adik-adik ya. Lause akan sharingkan. Nah, nanti adik-adik dengar dengan baik ya. Hey guys, it's me again, Douglas, and today we're talking about the third of the 10 Commandments, or 10 Commandment number 3, which is don't misuse the name of the Lord, which is, well, it's a really big one because God's name is very, very powerful. Yeah, and we don't want to misuse powerful things. I really, really, really learned that the hard way this week. Yeah, okay, so I'm getting older, okay? As I get older, I get more and different kinds of chores at my house, okay? So now that I'm older, I have a couple of new chores. One of them is my dad lets me mow now. I get to mow the front yard and the backyard, and my dad has this, it's called a riding lawnmower. You sit on the top of it and you drive it around almost like a car, but it's got the lawnmower underneath, and you just drive over the grass and it chops it up all nice. And it's really fun to drive around in that lawnmower, and I'm old enough now that I've got the responsibility to drive this big, it's honestly kind of a dangerous thing, but I'm old enough that my dad lets me mow now. And so the other job that I got, which is not nearly as much fun, is I have to take the garbage bin from the side of our house. I got to drag it down the driveway to the curb, and then the garbage truck comes and picks it up, and then I got to bring the bin back to the side of the house. And that garbage bin is so heavy. I'm just like drag it, and I hate that job. It's not my favorite job. And one day, the day I was supposed to take out the garbage to the street and also the day I was supposed to mow, they fell on the same day. And I thought, whoa, I've got a great idea. I'm going to put the garbage bin in front of the lawnmower, and I'll sit on the lawnmower, and I'll use the lawnmower to push the garbage all the way to the street, right? I thought this was a great idea. And so I pushed the garbage bin in front of the lawnmower, and then I turned on the lawnmower and I started to drive, and I'm driving the lawnmower down the driveway with the garbage can in front of it, and it's working great, okay? It's working so good because the garbage is really heavy, but this lawnmower is really strong. It's stronger than I am, and so it's pushing this thing just great. And so I'm driving, I'm like, I am so smart.
Yeah, this is great. But then the lawnmower pushed over the garbage can. And I was like, oh man, that's such a mess. But as I was thinking about what the mess of the garbage bin falling over, I forgot to hit the brakes. Okay, I forgot to turn off the mower, and so the can is knocked over, and then the lawnmower starts like driving up over the garbage, and this thing, I drove over the garbage can, and the lawnmower underneath the blade is all like chop, 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 and it's chopping up the garbage and throwing garbage all over the place, all over the driveway. There is garbage flying everywhere, and it's slapping up against the side of my house and our neighbor's house and all the way into the street, and there is garbage flying everywhere. It was a trash explosion, okay? It was the biggest mess I have ever seen in my entire life. And I'm sitting there and I finally turn off the lawnmower and I'm just looking around like, I'm dead. And yeah, I did. I got in a lot of trouble because my parents, they heard the noise and they came out and they looked and they saw and they smelled, and oh man, I got in so much trouble. Needless to say, I don't have mowing privileges anymore. I'm not allowed to use the big riding lawnmower because I misused it, right? I did not use it the way it was supposed to be used, and it made a big, crazy mess. And here's the thing, again, today we're talking about the third commandment, which is not to misuse God's name. And the reason we don't misuse God's name is because it is powerful. There is power in the name of Jesus. And so what do I mean by misusing God's name? Well, really, it's any time you are referring to God when you really shouldn't be, okay? If you're talking about God, talk about God. If you say Jesus' name, you should be talking about Jesus. And so I wanted to give you some examples of things not to say. And I feel like it's okay for me to say them because I'm using them as a way of teaching, but misusing God's name is a big deal. So if you are praying to God, okay, and you say, oh my God, you are amazing. I love you. You are the best. There's even some songs like that. It says, oh Lord, my God, when I in awestruck wonder consider all the worlds thy hands have made. That song, you're saying, oh Lord, my God, you're saying, oh my God. But if you are saying it to God, that's okay. But if you are saying that just because, something cool happened or scary happened, no, that is bad. Really, really bad, because we're misusing God's name. And same with Jesus' name. If we say, I've heard people where, if you're praying and you say, Jesus, we love you so much, thank you for this day, that's great. That's awesome. Actually, the Bible tells us that we should pray in Jesus' name. But I've heard people just yell Jesus' name when something happens, like they're mad or something, or, they'll say his name, but they'll say it in like an angry way or like a surprised way. That's not the way to use God's name. And actually, the Israelites, the Jews, God's chosen people, they were so careful with God's name because of this commandment. Honestly, it's very dangerous to misuse God's name. In that third commandment, it says that the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name. So we need to be very careful with his name. But it's not just that it's dangerous, it's powerful in a really good way too. The Bible says that if you ask for anything in Jesus' name, it will be given to you, which that is powerful. So I don't want you to never use the name of Jesus, but I want you to be very careful about how you use it. Okay? We need to not misuse the Lord's name. And so my challenge to you guys today is that anytime you use the name of God, anytime you say God or Jesus Christ or Yahweh, to make sure that anytime you use those names, you are talking to God and you are honoring him and you are using his name the way it's supposed to be used, because there is power in the name of God. Adik-adik semua, Laos harap firman hari ini betul-betul bisa kalian pahami dan betul-betul bisa kalian hidupi.
Dan kiranya sharing teman Lause tadi itu bisa betul-betul memperjelas lagi untuk pembelajaran hari ini. Nah, Lause mau tutup pembelajaran firman pada hari ini dengan doa. Lause mau ajak kita semua ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pada waktu yang sangat singkat ini, kami boleh belajar tentang bagian firman Tuhan. Kami boleh belajar bahwa bagaimana begitu besarnya kuasa di dalam nama Tuhan. Kami tidak mau menggunakan namamu dengan salah. Kami mau taat akan firman-Mu, dan biar Tuhan sendiri yang boleh mengurapi hati dan pikiran kami. Tuhan yang boleh mengurapi semua perbuatan dan juga tindakan kami. Ucapan yang keluar dari mulut kami. Biarlah itu semua bisa memuliakan nama Tuhan. Semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sebentar kami akan melakukan aktivitas lainnya. Tuhan yang boleh tuntun dan pelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Oke, thank you adik-adik semua. Itu dari Lause hari ini. Mungkin Lause Gita atau Lause lain ada yang mau menambahkan? Not yet. Ya, adik-adik, selamat pagi dan kita bersyukur hari ini boleh beribadah, memuji Tuhan, sekalipun online ya, tapi tidak dibatasi dengan apapun, ya. Nah, sudah mendengarkan firman Tuhan juga, jadi jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, karena nama itu berkuasa, apalagi nama Allah, ya. Oke? Nah, Lause mau ini lagi nih, bagi adik-adik yang minggu lalu, Lause kasih PR untuk bawa nomor handphone papi mami yang belum kasih, boleh dikasih di kolom chat. Kalau ada yang belum. Apakah ada teman-teman yang baru pertama kali hadir? Boleh raise hand. Yang pertama kali join, boleh raise hand. Ada? Ya, Jillian sudah kasih, oke. Ada yang baru pertama kali join? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Lause juga menyambut adik-adik semua yang setia ikut ibadah lewat Zoom, ya. Ada Lause lain yang mau memberikan pengumuman? Cukup? Ya, thank you Kristalin sudah kasih. Oke. Oke. Adik-adik, Lause kembali mengajak kita untuk berdoa terus buat bangsa dan negara kita ya. Selama bulan Agustus masih berasa nih kemerdekaannya. Kita terus doakan untuk bangsa Indonesia kita pulih dari semuanya. Pulih dari pandemi, pulih dari ekonomi gitu ya. Pulih pendidikan juga, semuanya biar Tuhan yang memulihkan. Oke. Tunggu langsung lihat di chat. Oke, Kristalin, William, thank you. Ada Rafael nggak ya? Rafael. Tadeus. Oke, lo sebelum dapat deh nomormu. Mana Tadeus? Kemana? Di mana Tadeus? Gak ada ya? Tadi ada kayaknya. Ada Lause, Tadeus ada tuh. Oke. Minggu depan akan kembali ibadah lewat Zoom. Jangan salah masuk ya. Nah, Tadeus. Kayaknya kamu belum kasih Lause nomor handphone. Ya, nomor handphone mami atau papi. Lause belum ada nih. Boleh Lause minta nomor mami atau papi atau nomor yang bisa dihubungi. Nanti saya masukin aja Lause. Oke deh. Oke, ya kita mau tutup ibadah kita.
sekali lagi, kalau misalnya ada yang mau didoakan, adik-adik boleh chat atau boleh sharing ke Lause-Lause, biar Lause-Lause nanti doakan ya. Oke, Aci, oke, thank you. Tadi kamu salah masuk kamar ya? Mami sudah tahu. Maminya. Oke. Mami nggak tahu. Lause Gita, Iya, Lause Liana. udah ada nomor si Ceris. Ceris sudah. Ceris maminya sudah masuk ke grup. Ada sudah. Uncle Edward, udah tahu. Oh, Erin. Uncle Edward. Oke. Herin, udah Lause? Siapa? Herin Edward ya. tahu. Karin ya, Karin. Herin ya. Oh, tadi Karin pakai nama mami ya masuknya ya? Mana Karin? Ya. Ini nama mami. Sudah ada, Lause. Sudah Eh, ada. Siapa lagi? Oke, kita tutup dalam doa ibadah kita hari ini. Minggu depan tetap jangan telat. Siap-siap, persiapkan diri, persiapkan hati, persiapkan semuanya, Alkitab, untuk bisa ikut ibadah. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tidak mau Tuhan ibadah kami cuman hari Minggu lalu lewat. Tapi kami mau Tuhan terus rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam setiap hari Tuhan, dalam sekolah, dalam rumah, kami boleh senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang rindu selalu untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga mau terus menghargai dan menghormati nama Allah. Kami tidak lagi mau menyebutnya dengan sembarang, karena kami tahu Tuhan, nama Engkau, nama Allah begitu berkuasa bagi dunia ini, bahkan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk lause-lause kami yang sudah melayani hari ini. Tuhan yang boleh senantiasa memberkati. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Tuhan yang boleh campur tangan, Tuhan yang boleh pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami, Tuhan senantiasa yang memberkati. Berkati papa mama kami, berkati semua anggota keluarga kami diberikan kesehatan yang baik. Berkati adik-adik yang akan ikut Senin sampai Jumat sekolah, Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan, juga rajin dalam mengikuti sekolah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sama semuanya. Bye. Bye. Bye Kak, bye Charis, bye Theodore, bye Chloe, bye Jillian, bye Hector, bye Heidi, bye Christabel. Bye Nelson. Bye Ivina. Bye William.